Ya, pemerintah memang cukup jor-joran nih dalam menyalurkan sejumlah insentif kepada sektor industri dalam negeri. Salah satunya adalah program HGBT atau Harga Gas Bumi Tertentu, yaitu kebijakan pemerintah menetapkan harga gas bumi yang lebih murah. Program ini sudah berjalan sejak tahun 2020 dan pemerintah sepakat untuk memperpanjang program HGBT ini. Kita ulas selengkapnya ya dalam korbankan 67 triliun rupiah untuk gas murah, industri, negara dapat apa? Kita langsung saja ke slide yang pertama ya. Kita lihat pemerintah sudah sepakat nih untuk memperpanjang kebijakan HGBT untuk 7 sektor industri. Yaitu kita lihat ada industri keramik, ada industri pupuk, industri petrokimia, lalu juga ada industri oleokimia, industri baja, industri kaca, kemudian ada industri sarung tangan karet. Nah, sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia memang mengatakan ada usulan tambahan nih, yakni penambahan sektor industri penikmat harga gas murah tersebut. Ya, belum pasti sih memang sektor industri apa yang nantinya turut menerima kebijakan ini. Namun Bahlil menegaskan bahwa pihaknya akan memastikan hal ini tujuannya untuk menambah kompetitif industri di dalam negeri. Juga memastikan pihaknya akan mengkaji nilai keekonomiannya terlebih dahulu. Karena saat ini saja ia membeberkan bahwa negara ini telah mengorbankan potensi pendapatan negara sebesar 67 triliun rupiah selama 2021 hingga 2024 untuk program HGBT ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga turut buka suara. Ia mengatakan selama ini penikmat HGBT yaitu PLN sebesar 49%, kemudian ada pupuk 37% dan lainnya keramik 5,4% dan petrokimia sebesar 5%. Soal program HGBT yang diperpanjang ini ternyata harganya naik pemirsa. Kita lihat ya ke slide yang kedua. Dalam rapat kerja bersama Komisi 12 DPR RI, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pemerintah sudah menetapkan besaran tarif untuk kelanjutan kebijakan HGBT ini, di mana tarif ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu untuk PT PLN Persero dan untuk industri. Untuk PLN, HGBT-nya sebesar 7 USD per metric million British Thermal Unit atau MMBTU, sementara untuk bahan baku industri seperti pupuk subsidi itu sebesar 6,5 US dollar per MMBTU. Ya, kita lihat ya, harga ini naik, di mana yang tadinya sebelumnya dipatok maksimal 6 US dollar per MMBTU. Tak hanya itu, Bahlil juga menyebutkan rencananya pemerintah akan menetapkan HGBT langsung untuk 5 tahun. Tidak lagi per 1 tahun seperti yang selama ini berlaku. Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga sekaligus menegaskan bahwa ternyata pemerintah belum akan memperluas cakupan industri penerima HGBT pada tahun ini. Dalam waktu yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyampaikan bahwa penyaluran HGBT dengan tarif baru akan dimulai paling lambat pada akhir kuartal pertama 2025. Nah, kira-kira apa ya kata industri? Kita langsung saja lihat ke slide yang selanjutnya. Ketua Umum Asosiasi Aneka Keramik Indonesia, Edi Suyanto, mengapresiasi keputusan pemerintah soal memperpanjang kebijakan harga gas bumi tertentu. Namun mereka juga mengharapkan adanya aturan mengenai detail volume gas dan juga harganya. Jadi harus benar-benar detail begitu ya. Sementara untuk forum industri pengguna gas bumi ini juga turut mengapresiasi langkah pemerintah dalam melanjutkan kebijakan HGBT ini. Mereka meminta harga gas dalam program HGBT tetap di level 6 US dollar per MMBTU demi menjaga daya saing industri manufaktur dalam menghadapi kompetisi regional maupun global. Jika dicermati dan diimplementasikan dengan baik, memang dampak dari kebijakan HGBT ini untuk meningkatkan nilai tambah ekspor, meningkatkan pendapatan pajak, mendorong investasi baru, menurunkan subsidi pupuk, dan juga meningkatkan efisiensi produksi. Sebelumnya tadi sudah kita mention soal pemerintah yang mengorbankan potensi pendapatan negara hingga 67 triliun rupiah selama 2021 hingga 2024. Nah, lantas negara dapat apa ya? Langsung saja kita lihat ke slide selanjutnya.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang memastikan kebijakan HGBT ini tidak memberatkan pelaku industri tanah air. Sebaliknya malah menjadi kabar baik atau angin segar begitu ya bagi sektor industri. Ia menuturkan kebijakan HGBT yang diperpanjang ini bisa menjamin kepastian usaha dan daya saing industri hingga menjadi daya tarik investor. Ia yakin kebijakan HGBT ini memberi nilai tambah sebesar 6 kali lipat. Kita lihat ya, ini detailnya Pak Agus ngomong apa sih? Ia mengatakan bahwa sektor industri pengolahan non-migas berkontribusi sangat signifikan terhadap perekonomian kita. Sehingga kita perlu terus memperkuat dan memastikan pertumbuhannya. Perlu dukungan maksimal untuk mengoptimalkan kinerjanya, salah satunya melalui keberlanjutan penerapan HGBT. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, dampak positif HGBT terhadap sektor industri ini sebesar Rp247,26 triliun selama 2020 hingga 2023. Nilai tersebut meliputi peningkatan ekspor, yakni sebesar Rp127,84 triliun, naiknya penerimaan pajak Rp23,3 triliun, dan menurunnya subsidi pupuk sebesar Rp4,94 triliun. Ya, pemirsa, semoga keputusan pemerintah untuk melanjutkan program HGBT ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan juga tentunya peningkatan daya saing sektor industri di masa depan.